Oke, gimana? Kalau kita mau buat judul di bagian aplikasi game kita pakai komen apa? Silakan kalau mau lihat di bagian code-nya. Mister juga baru mau buka yang Visual Studio Code-nya. Kita masuk ke yang modul 5 ya. Coba dicek di bagian modul 5-nya di pelajaran kelima. Pelajaran kelima apakah sudah terbuka semua? Nomor 4 dan 5. Ada yang planning dan ada implementasi untuk code-nya terkait dengan pembuatan shooter game-nya. Ya, oke, nice. Tinggal pakai set caption ya. Nah, kemarin kenapa kok kita gunakannya nggak pakai kalau kita bandingkan dengan yang PS pelajaran kita yang Python Start yang pertama, itu kan kita di awal-awal itu selalu ada tulisannya pygame.display atau pygame.track dan sebagainya. Nah, kenapa kok sekarang kita langsung menyebutnya display? Langsung kita panggil fungsinya. Apa yang menyebabkan code apa yang menyebabkan kita cuman butuh nama fungsinya aja nih di bagian project kita yang kemarin? Ayo. Kenapa kok sekarang kita cukup nyebutin fungsinya aja? Display, terus apa lagi? Load image untuk nge-load image-nya. Terus apa lagi ya? Manggil mixer terkait dengan musik, sound dan sebagainya. Kita tinggal langsung manggil mixernya. Kenapa kok dulu-dulu di Python Start kita gunakan pygame? Apa yang membuat di Python Start 2 ini kok sekarang kita nggak lagi manggil modul pygame-nya, tapi langsung nama fungsinya? Dari mana itu berasal? Kenapa kok bisa kayak gitu? Dari code mana yang membuat kita bisa seperti itu? Yang lain? Fatih? Ezra? Kevin? Kita review terkait dengan pelajaran kita yang kemarin ya. Ini belum melanjutkan nih, belum melanjutkan. Tapi di bagian ini nanti kita tetap menggunakan apa yang udah kita pelajari yang kemarin-kemarin. Jadi masih sebenarnya kita akan coba terus bereksplorasi terkait dengan apa yang udah kita pelajari yang sudah sempat diketahui di PS1-nya, kemudian yang sekarang di PS2-nya di game maze-nya kemarin. Kita akan coba aplikasikan juga di game yang lain. Jadi apa yuk? Kenapa kok sekarang kita cuman bisa manggil, bukan cuman bisa, sekarang kita lebih simple manggil fungsinya, langsung manggil nama fungsi langsungnya, display atau load image atau mixer dan sebagainya. Nah, belum ada yang ketemu? Ini karena kita melakukan import di awal. Kemarin kita ngelakuinnya adalah manggil seluruh fungsinya dari code-nya yang from pygame import all, import bintang. Itulah yang menyebabkan kita nggak perlu repot lagi kita manggil modul pygame-nya. Jadi kita cukup manggil seluruh fungsi yang memang udah include di bagian pygame-nya. Jadi kayak contohnya yang seperti ini yang ada di Fatan ini, untuk menampilkan window-nya kita langsung pakai display, untuk yang nampilin judulnya di set caption, kemudian ngeload image-nya ya load image langsung, nggak perlu pygame.load game, load image dan sebagainya. Jadi pygame-nya kita hilangin karena ada code yang import seluruh fungsinya dari si pygame-nya. Jadi kita tinggal panggil aja fungsi-fungsinya. Oke, selamat datang Deo. Assalamualaikum, selamat malam. Deo sudah masuk, tinggal disconnect ya. Oh, wait. Oke, sekarang kita udah 7.12. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja untuk materi kita yang selanjutnya. Mister izin share screen dulu. Jadi di sini kita akan membuat game lagi sama seperti yang kemarin. Cuman temanya jadi beda. Kalau kemarin kan lebih ke arah puzzle ya. Sekarang shooter game. Jadi tembakan pesawat tembak-tembakan pesawat ya. Jadi ada game juga lagi yang konsepnya sebenarnya nggak beda jauh dengan yang maze game kita yang kemarin. Nah, sebelum masuk ke situ, bagi yang baru bergabung, teman-teman di sini, ada nggak yang mau ditanyakan?
Kira-kira nanti untuk tampilannya berubah jadinya seperti ini. Ada enemy yang dia akan turun secara otomatis, kemudian playernya kita gerakin. Nah ini kan sama ya, seperti yang kita lakukan kemarin yang di maze. Ada musuh yang bergerak kanan kiri otomatis, cuman nggak sampai ke bawah kalau ini kan. Kalau yang kemarin, kalau ini sampai ke bawah. Kemudian si playernya dia malah cuman kanan kiri aja. Kalau yang sekarang, kalau yang kemarin kanan kiri atas bawah lengkap. Terus ada tulisan score dan miss-nya. Nah kemarin juga udah kita pelajari yang terkait dengan memunculkan fontnya ya, atau tulisan itu ya, dengan menggunakan fungsi font. Itu bisa. Jadi nanti konsepnya, makanya tadi Mister sampaikan di awal, konsepnya masih sama yang kita pegang, belum ada yang terlalu signifikan berbeda. Tapi nanti kita akan coba beberapa hal baru jika memang nanti ada di sini ya, di slide-nya kita akan coba hal baru. Kalaupun nanti teman-teman punya ide yang baru lagi, silakan ya diimplementasikan, nggak apa-apa, bebas. Nah nanti kita akan buat beberapa kontrol yang requirement-nya pun juga mirip-mirip. Ada key kontrolnya, kemudian ada enemy-nya, ada playernya, nanti ada kondisi menang kalah dan sebagainya. Jadi nanti kita akan coba semuanya kita rencanakan seperti yang di awal, ada perencanaan. Nanti kita masuk di bagian Visual Studio Code-nya. Mister mau ganti share screen-nya supaya bisa pindah-pindah entire screen. Oke. Nah, di Visual Studio Code-nya nanti teman-teman bisa masuk ke nomor 4 dulu untuk melakukan perencanaan. Jadi di sini nanti ada perencanaan yang harus teman-teman isi. Di sini ya, kira-kira seperti ini nanti isiannya. Bisa teman-teman isi. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Ada 5 ya, secara umum ada 5. Dan ini yang maze game kemarin juga kita lakukan di awal-awal. Buat windownya, kemudian loopnya, kemudian background musiknya, background gamenya, terus kelasnya kalau kemarin kan di pertemuan kedua ya. Nah sekarang kelasnya udah kita biasakan mulai dari awal. Jadi karena kita udah paham terkait dengan konsep kelas dan player sprite-nya juga kita kemarin juga sudah ada code-nya, kita bisa reuse dengan apa yang udah kita buat kemarin. Jadi kelas-kelas itu bisa kita buat lagi atau sifatnya reusable. Kemudian ada ngedisplay terkait dengan sprite kita, mulai dari kalau yang sekarang ini masih ke background sama playernya. Jadi nanti masuk ke bagian perencanaan ini dulu ya. Silakan nanti di Mister tunjukkan slide-nya, kemudian teman-teman masuk ke nomor 4, terus dikerjakan terkait dengan perencanaannya. Nah kurang lebih seperti ini. Perencanaannya nanti akan ada beberapa cabang nanti yang akan kita buat mind map-nya ya. Ini istilahnya mind map. Nah, nanti coba nanti ini diisi. Setelah ini aja nggak apa-apa. Pas waktu udah selesai kita misalnya codingnya udah selesai, baru ke mind map-nya juga boleh. Supaya nanti nggak habis waktunya. Ataupun nanti misalnya kita nggak cukup di bagian codingnya, nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk menampilkan mind map-nya ini di rumah, nanti ditambahkan di rumah sebagai tugas. Nanti Mister akan screenshot terkait dengan mind map-nya supaya nggak habis nanti terkait dengan ininya waktunya ya. Nah dari mind map ini yang udah kita akan buat itu pasti ada 2 terkait dengan UI UX-nya atau formatting-nya, kemudian ada functionality-nya. Nah di formattingnya ini ada sprite, ada musik, ada statistik. Yang statistik ini kemarin belum ada, sekarang kita ada. Ini hanya untuk menghitung misalnya musuh yang sudah kena ditembak oleh kita atau musuh yang miss dari kita, seperti yang dicontohkan di gambar gamenya tadi ya. Ada skor sama miss-nya. Ini statistiknya nanti yang akan kita buat. Kemudian di sini ada sprite movement yang dia kalau player dikontrol kanan kiri, enemy otomatis. Sekarang ada tambahan lagi si pelurunya seperti pesawat yang dia juga akan bergerak secara otomatis ketika spacebar ya yang ditentukan, spacebarnya ditekan. Kemudian sprite collision seperti yang kemarin juga sudah ada. Winning conditionnya juga kemarin juga sudah ada. Tinggal kita implement aja, tinggal kita modify aja. Nah ini beberapa hal nanti yang akan kita pasang-pasangkan ya. Ini pasangannya terkait dengan enemy dan bullet. Nanti dia akan ada collisionnya, kita gunakan rectangle-nya supaya nanti untuk mendeteksi apakah enemy sama bulletnya ini saling bersentuhan atau tidak.
Kalau bersentuhan secara logikanya nanti alurnya adalah ketika si baletnya menyentuh si pelurunya menyentuh si musuh, musuhnya hilang, baletnya juga hilang. Dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ketika kita sudah masuk ke bagian-bagian masing-masingnya ya. Nah, untuk yang sekarang kita fokus ke 5 hal ini tadi yang Mister udah perlihatkan di Visual Studio Code tadi ya, mirip seperti yang ada di PowerPoint ini. Fokusnya kita ada 5 hal ini dan ini masih tahap pertama. Jadi nanti teman-teman coba di tahapan pertama ini teman-teman lakukan secara mandiri. Mister akan cek, silakan nanti screen share ya, share screen ya, share screen supaya nanti Mister bisa ngelihat sampai mana sih pemahaman teman-teman terkait dengan pembuatan bagian awalnya untuk game Space Shooter ini. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingat-ingat oleh teman-teman dan ini nanti pasti akan dipakai untuk seluruh game yang akan kita buat. Yang pertama fungsi display. Yang tadi Mister tanyakan, itu untuk menampilkan ukuran window kita menggunakan fungsi set mode. Kemudian untuk menampilkan judulnya kita pakai set captionnya. Di bagian backgroundnya itu ada nanti menampilkan image-nya dengan image load kalau nggak ada modifikasi. Tapi kalau ternyata ada modifikasi ukuran dan sebagainya, kita bisa gunakan transform.scale-nya. Jadi kita bisa buat ukurannya jadi berapa kali berapa. Nah, untuk ukuran, Mister akan ingatkan kembali lagi, itu ukurannya biasanya width, height. Jadi lebar sama tingginya. Jangan kebalik ya. Kalau koordinat X, Y. Itu nanti terkait dengan yang ada di bleed ini. Ini yang bagian belakang ini adalah koordinatnya. Oke. Window bleed ini untuk menampilkan gambar yang sudah kita load. Nah, ini untuk menampilkan musiknya. Kalau dia menggunakan musik load, dia itu akan memutar lagunya atau memutar musiknya itu tanpa kita masukkan ke dalam loop, dia akan berputar berulang kali terus selama aplikasinya berjalan. Tapi kalau sound itu pada saat suatu kena trigger tertentu, misalnya dipencet spacebar atau dipencet tombol kanan kiri dan sebagainya. Jadi ada triggernya dan dia hanya muncul akan dimainkan sekali aja. Kalau udah selesai ya udah nggak akan dimainin lagi. Itu kalau yang sound. Kalau yang musik dia benar-benar looping tanpa harus dimasukkan ke while loopnya ya. Itu udah langsung dia looping sendiri. Setelah selesai misalnya 2 menit selesai, nanti dia akan ulang lagi dari menit ke 0 sampai ke 2 menit lagi. Nah, ini untuk creating kelasnya. Jangan lupa ya, kita selalu akan berada berkecimpung dengan kelas terus lah. Ada yang nanti inheritance, kalau butuh inheritance ya. Kalau nggak butuh inheritance ya udah nggak usah kita pakai. Atau nanti kita pendefinisian kelas seperti biasa. Nah, kalau kita butuh inheritance, biasanya kita gunakan super. Super ini sebenarnya kita refer ke nama kelas kita yang jadi parent. Misalnya tadi di sini hero atau sprite nama kelasnya. Sebenarnya ini adalah refer ke sprite-nya ini. Dan sprite-nya ini nanti yang ada di sini ini maksudnya adalah si konstruktor yang menjadi inheritance ini akan menarik seluruh properti yang ada di dalam super kelasnya, ada di dalam parentnya. Kalau dia punya properti misalnya warna gitu ya, atau apalagi ya, warna, ukuran, tinggi, kemudian lebar, dia ditarik semuanya oleh si inheritance-nya, si inheritornya atau si anaknya, si pewarisnya. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam konstruktornya si inheritor. Wait, ada yang bertanya? Oh enggak. Suara siapa? Oh, Giska. Oke, Giska, selamat datang. Assalamualaikum, selamat malam. Ini masih review, Giska. Jadi kita nge-review yang udah kita pelajari kemarin, beberapa hal. Ini udah masuk ke bagian kelasnya. Sebelumnya tadi kita nge-review terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di Pygame. Contohnya kayak window, kemudian bleed, kemudian load image, transform, dan sebagainya ya. Kita review tadi beberapa hal. Nanti kita akan pakai terus itu nanti untuk teman-teman semuanya ya. Nah, ini contoh kelas yang kemarin kita sudah buat. Bebas macam-macam kelasnya, bisa modelnya seperti ini. Ini menggunakan, kalau ada super ini berarti dia kondisinya adalah inheritor ya. Jadi dia sebagai pewaris dari si punyanya objek sprite. Tapi kalau dia nggak ada supernya, berarti dia memang betul-betul kelas murni. Nggak ada parentnya, pokoknya dia
berdiri sendiri, mandiri, atau custom class yang udah kita buat sendiri. Nah, satu lagi, nah untuk kelas, ingat ada dua yang pasti terkait dengan konstruktor dan untuk metodenya. Metodenya sendiri itu nanti juga sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau memang metodenya itu pasti didapatkan oleh, misalnya kita tujuannya kemarin game sprite itu jadi parent dari seluruh sprite kita. Contohnya kayak ada player, ada enemy gitu ya, ini menjadi parentnya dari itu. Maka kita siapkan yang memang pada dasarnya metode itu pasti ada. Contohnya kayak ini yang di bagian dev reset itu adalah menampilkan gambar. Jadi seluruhnya pasti punya dong. Kalau nggak ada nampilin gambar, si player sama enemy-nya nggak akan muncul di game kita. Kan gitu ya logikanya. Logikanya harus kita pegang. Jadi kalau itu udah pasti ada, jadikan dia parent. Kemudian ketika kita memanggil dia untuk membuat custom class yang lain, contohnya kayak inheritance-nya, player sama enemy yang punya metode yang berbeda, nah maka yang sudah ada itu tadi bisa kita ambil sebagai parent kita, super class kita ambil semuanya. Jadi nanti dia masuk ke bagian konstruktornya pun kita ambil, metodenya pun juga kita dapatkan. Nah, kurang lebih review kita terkait dengan apa yang udah kita kerjakan kemarin seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke shooter game? Karena pada dasarnya sekali lagi Mister sampaikan, di shooter game ini sebagian besar menggunakan code yang udah kita buat kemarin. Jadi kita nanti tinggal modifikasi aja. Dan nanti Mister coba melihat dari teman-teman apakah teman-teman bisa memodifikasi kemudian disesuaikan dengan kondisi yang udah ditentukan di dalam soal yang ada di Visual Studio Code. Yang ada di Visual Studio Code itu bentuknya seperti ini ya. Silakan dibuka juga Visual Studio Code-nya. Jadi kurang lebih bentuknya nanti nah kayak gini. Masih yang tahap pertama, dia udah bisa bergerak kanan kiri si roketnya dan dia posisinya ada di paling bawah ya. Ada di paling bawah. Posisinya di awal terserah, boleh tengah, boleh kiri, boleh kanan, pokoknya nanti ketika di running si roketnya ini bisa bergerak kanan kiri dan dia sudah muncul backgroundnya. Dan nanti di bagian musiknya ada background untuk back sound musiknya. Ada ininya. Ketentuannya di sini ya. Mana ya? Ini dia. Ada connect untuk background musiknya. Ada 4 ini. Kalau di sini ada 4, kalau yang di slide kita tadi ada 5 ya. Ini yang ada 1 nih yang enggak muncul di sini. Nah, kembali ke ini lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke shooter gamenya nih? Karena shooter gamenya ini pada dasarnya mirip ya. Sekali lagi mirip seperti yang maze game kemarin. Kalau maze game kemarin ada yang bingung, silahkan ditanyakan sekarang. Supaya nanti nggak tambah bingung ketika kita coba implementasi ke game-game yang lainnya. Karena mirip-mirip yang akan kita implementasikan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister akan masuk ke dalam ini shooter gamenya ya. Langsung masuk ke dalam perencanaan shooter gamenya. Jadi Mister akan ini dulu, ganti dulu PowerPoint-nya, sharingnya. Ganti ke PowerPoint dulu. Nah, Mister akan coba kopikan seluruh perencanaan yang ada di sini ke dalam chat. Nanti silakan teman-teman copy, kemudian masukkan ke dalam Pygame Shooter Planning-nya yang di nomor 4. Jadi sekarang silakan teman-teman buka untuk course-nya di pelajaran kelima, modul kelima yang Advanced Game Development Using Pygame. Kemudian pilih yang pelajaran kelima. Di situ teman-teman masuk di nomor 4-nya. Untuk yang nomor 1 nanti teman-teman bisa tambahkan nanti pas udah selesai kelas aja nggak apa-apa, pas waktu di rumah tambahkan ini karena hanya menambahkan bentuk main map aja. Nah paling yang kedua ini yang Mister akan coba kopikan supaya nanti teman-teman bisa lebih cepat untuk masuk ke dalam project target kita yang nomor 2. Mister kopikan di chat ya. Yang pertama silakan nanti di paste ke dalam perencanaannya. Terakhir adalah
Ini kalau dibandingkan dengan yang ada di Visual Studio Code, yang bagian ini ya, bagian keduanya ini yang nggak ada ya tadi ya, class for spread. Oh, jadi udah jadi satu sama ini. Oke. Putar. Itu nanti silakan di copy, di paste ke bagian yang planningnya di nomor 2, yang di nomor 2. Kemudian jangan lupa di save supaya nanti bisa menjadi patokan dasar kita untuk menyelesaikan pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian PowerPoint-nya lagi. Oke, hari ini kita akan coba ke 55 ini. Nanti kita akan selesaikan semuanya. Nah, di sini udah ada tipsnya ya, beberapa hintnya juga. Backgroundnya itu nanti kita gunakan image galaxy, kemudian musiknya kita gunakan space.ogg. Secara umum bentuk loopnya untuk flowchartnya dan sebagainya kurang lebih seperti ini, dan bentuk loopnya masih sama ya, kita gunakan yang seperti kemarin. Kita gunakan variabel game untuk menentukan apakah dia masih running atau enggak, true or false gitu ya. Ketika dia true, maka si gamenya itu akan terus jalan atau aktif. Oke, ini untuk yang shooter gamenya. Kemudian sekarang workflow-nya kurang lebih untuk hari ini kita akan connect dulu ke Pygame-nya, ke Pygame modulnya dengan menggunakan seluruh fungsinya dipanggil. Jadi pakai from Pygame import all gitu, supaya kita nanti gampang manggilnya, nggak lagi ada tulisan Pygame lagi di depannya, modulnya udah dihilangkan, tinggal fokus ke fungsinya saja. Terus kita baru create objeknya, mulai dari sprite background sama si playernya, karena untuk yang hari ini player dan background dulu. Kemudian connect ke musiknya dengan menggunakan mixer. Terus kita buat loopnya dengan variabel game sebagai conditional kita, conditional loop kita. Saat ini di dalamnya kita tampilkan seluruh gambar yang ada di dalam sistem kita yang akan kita load. Tadi kan player sama backgroundnya. Yang terakhir di update gambarnya itu seperti apa dengan menggunakan display.update untuk mendapatkan gambar terbaru yang di running secara berulang kali dengan menggunakan FPS supaya sistem tidak kewalahan dengan kecepatan saat dia ngeloopnya, dan membuat gambarnya atau permainan jadi smooth ya, nggak cepat banget bergeraknya, jadi smooth. Kita akan set 60 fps untuk ininya, untuk Pygame shooternya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini ya, VS Code-nya ya. Silakan masuk ke VS Code-nya. Sekarang Mister akan ganti lagi screencast-nya, berubah lagi ke entire screen. Oke. Sekarang di sini Mister akan masuk ke bagian nomor 5. Kita akan buat file baru supaya kita bisa mulai bersama-sama dari nol. Apa ya? Main.py. Belum ada kan namanya? Oke. Nah, untuk teman-teman silahkan menggunakan ini ya, menggunakan filenya yang namanya shooter_game.py. Silahkan gunakan itu aja, nggak apa-apa. Ini Mister mau coba supaya kita mulai dari scratch bareng-bareng, kemudian nanti teman-teman bisa paham step by stepnya seperti apa. Nah, di sini pertama kita akan meload apa nih? Connect ke Pygame-nya dulu. Nah, ini Mister akan sediakan dulu untuk yang bagian PowerPoint-nya terkait dengan review kita tadi ya. Oke. Hasil review kita yang akan selalu kita gunakan, misalnya di ya ini ya. Mister akan siapkan dulu ke sini, kemudian Mister ganti lagi di sini. Nah, jadi kita akan selalu gunakan beberapa komen yang pasti muncul pada saat kita pertama initiate game atau initiate aplikasi dengan menggunakan Pygame. Nah, pertama kita connect dulu ke library-nya from Pygame import all. Nah,
Dengan kita cara importnya seperti ini, maka seluruh penggunaan fungsinya kita tinggal langsung panggil saja. Nggak perlu di depannya ada pygame.display dan sebagainya. Tadi yang Mister tanyakan di awal. Jadi kenapa kok kita sekarang bisa manggil display doang atau manggil secara functionnya aja, nggak pakai modulnya? Itu karena kita cara importnya seperti ini. Kalau kita cuman importnya kayak gini, import pygame, nah kita di depannya selalu ada pygame dot dan sebagainya. Dan dengan menggunakan import ini, kita harus initiate dulu ya. Initiate-nya seperti ini, pygame.init. Jadi harus kayak gini. Ada satu baris code tambahan untuk memastikan bahwa inisiasi dari seluruh fungsinya itu sudah aktif. Nah, karena ini kita coba untuk hal baru yang lebih mudah, kita back lagi dengan cara yang menggunakan from pygame import functionnya. Nah, sampai sini, ini kan kalau kita lihat yang pertama, connect-nya udah bisa nih, connect. Nah, Mister udah ngetik connect-nya. Nah, sekarang kira-kira untuk ke ketentuan yang lainnya, mulai dari membuat 700-500 untuk size windownya, kemudian kasih nama, buat create game loop-nya, saat dia klik close window dia harus bisa close, kemudian set FPS-nya 60 frame per second dan sebagainya. Kira-kira siapa yang bisa nunjukin ke teman-teman semuanya? Nggak apa-apa, copy aja juga nggak apa-apa. Kita memang pakai yang kondisi yang udah ada. Kalau misalnya lupa, boleh lihat yang lama kemudian kita ketikkan di sini supaya nanti teman-teman kebayang bagian baris ini nih yang untuk menampilkan 700-500, kemudian untuk menampilkan loopnya, FPS-nya dan sebagainya. Kira-kira siapa mau jadi volunteer? Ini Mister udah sediakan nih. Untuk beberapa code yang mungkin dibutuhkan pada saat kita membuat pygame-nya. Nah, ini dia game-gamenya. Ada background-nya, ada untuk yang bagian menampilkan videonya. Gimana? Ada yang mau coba untuk Mister Spotlight supaya bisa belajar bersama dengan teman-temannya? Ada malu-malu semua ya. Fatih, Deo, Farhan, Fatan. Oke, Farhan, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Waalaikumsalam, Mister. Oke, mantap, suaranya clear. Ezra, Giska, Kevin, siapa yang mau jadi volunteer? Meneruskan apa yang sudah Mister buat di code-nya tadi. Ntar, Mister tadi masih buat ini aja nih code-nya. Sengaja Mister nggak terusin ya, karena sekali lagi tadi Mister sampaikan, ini sebenarnya mirip seperti yang udah kita pelajari yang kemarin. Silakan kalau mau lihat code-nya nggak apa-apa, Mister nggak larang. Teman-teman nggak harus hafal mati di luar kepala, nggak. Mister juga nggak hafal kok. Ini menggunakan code yang kemarin yang di miss, yang kemarin kita buat itu kan ini ya. Nah ini kan, ini punya miss kita. Oke, nggak apa-apa Ezra. Let's see. Coba kita gunakan, tapi kita gunakan kelas ya Ezra ya. Kita sudah gunakan kelas karena kita udah pakai ini ya. Kita gunakan yang objek kelas atau code yang udah kita buat sebelum-sebelumnya. Jadi jangan buat code baru dulu supaya nggak ini, pemahamannya tetap komprehensif, tetap dapat yang sebelum-sebelumnya dan kita bisa modifikasi untuk pembuatan game lainnya. Coba Ezra screencast. Kalau udah bisa buat backgroundnya, ini sebenarnya harusnya udah sampai ke loop juga, sampai ke FPS juga dan sebagainya nih. Ini merambatnya kemana-mana sebenarnya satu ini aja. Oke, punya Ezra kenapa ngeblur ya? Tas 1, yes, tas satunya. Nah, oke, mantap. Nah, ini kan berarti udah pakai FPS juga ya. Sebenarnya udah menggunakan FPS juga nih Ezra. Tuh, lihat ya di code-nya. Teman-teman bisa lihat di code-nya. Ezra juga udah gunakan di while loop-nya, itu udah aktif ya FPS-nya ya. Harusnya udah aktif ya, itu udah ada define FPS. Kemudian kalau coba di scroll ke bawah kodenya Ezra, tapi agak ngeblur ya kodenya Ezra. Teman-teman gimana? Iya, coba kualitasnya dibuat HD Ezra.
ngangkat nggak? Transmitted videonya dibuat HD supaya kita jelas ngelihatnya. Ada di bagian setting, yang apa ini, gambar gear itu, kemudian klik di situ, pilih yang nanti ada transmitted videonya dibuat high. Jangan yang standar, dibuat high quality. Oke. Bisa keangkat nggak? Kayaknya ini ya, koneksinya ya yang enggak ini. Oke, punya Ezra ini nggak terlalu jelas. Tapi Mister ini sih sedikit-sedikit bisa nebak itu tulisannya apa. Oke, untuk yang Ezra itu buat dari awal lagi atau menggunakan code yang sudah kita buat di mesh gamenya? Yes, benar. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman yang lain silahkan lanjutkan, sama seperti yang Ezra juga, silahkan lanjutkan untuk pembuatan sprite yang lain juga. Terus juga pergerakannya. Kemudian apalagi musiknya. Nah, coba lanjutin dengan menggunakan, oh boleh, Fatan, silakan. Wah, Fatan nih. Silakan coba di iniin di screencast Fatan. Nanti Mister akan spotlight. Jadi gampangnya sebenarnya teman-teman tinggal copy aja yang kemarin, copy all aja, masukkan ke space shooter, kemudian modify. Kebayang nggak dengan instruksi Mister yang tadi Mister sampaikan? Copy all semuanya, karena kita akan sebagian besar gunakan yang metode yang sudah ada, kelas yang sudah ada. Tinggal kita modify aja, kita mau nampilin apa nih, background. Kayak Ezra tadi itu sebenarnya udah oke tuh. Kalau memang kita bisa gunakan yang code yang lain, kenapa kita buat lagi dari awal, kita langsung aja kita buat, kita modify aja, kita sesuaikan dengan yang udah ada. Kalau sekarang kan kita tujuannya untuk menampilkan si player sama si backgroundnya. Oke, Fatan mana nih? Belum keload nih. Oke, mantap. Oke Fatan, coba silakan. Kalau mau di paste satu-satu sesuai dengan kebutuhan juga boleh, nggak apa-apa. Nah, silakan teman-teman yang lain dikerjakan. Ini sebagai bantuan Fatan jadi volunteer nih. Bagaimana dia mengerjakan untuk beberapa tugas yang ada di tas satunya. Nah, untuk teman-teman yang lain, silakan dikerjakan juga. Boleh menggunakan metodenya sendiri, boleh menggunakan yang ada bareng dengan Fatan di sini juga boleh. Mister akan coba ini cek. Kalau misalnya bisa screencast ya, silakan di screencast biar Mister bisa cek sampai mana. Oke, good. Jadi ini Fatan sudah mulai untuk mendefine sisi musiknya, background musiknya. Baris ke-8 sampai baris ke-10. File musik yang kita gunakan adalah space.ogg. Kalau backgroundnya yang kita gunakan adalah yang galaxy.jpg. Dan ingat, sekarang kita sudah menerapkan kelas ya. Mulai dari awal ini kita sudah menerapkan kelas. Karena kemarin kita udah belajar bagaimana mensimplifikasikan beberapa komen yang nantinya kita bisa reuse lagi dan lebih enak untuk ininya, untuk manggilnya. Oke, good. Fata sedang melakukan ini ya, pembuatan kelasnya. Ini kelasnya kita bisa pakai lagi, kelasnya Game Sprite, kelas parentnya. Jadi kelas utama kita adalah Game Sprite, di mana dia mencakup seluruh hal yang pasti ada di dalam sprite. Contohnya kayak image dan rectangle-nya yang akan kita pakai nanti untuk collision. Kemudian satu lagi metodenya adalah terkait dengan menampilkan gambarnya, yaitu dengan menggunakan fungsi bleed. Itu yang kelas game sprite-nya. Kemudian kita buat turunannya nih. Turunannya ada player sekarang. Yang dibutuhkan sekarang adalah yang player saja. Berarti kita bisa menurunkan dari parent kita yang ada di game sprite itu tadi. Dimana kelas player ini dia juga punya metode khusus yang nggak dimiliki sprite lain,
yaitu dia bisa digerakkan dengan tombol yang ada di keyboard. Sementara yang lain tadi, menurut mind map yang udah kita sampaikan tadi di awal, Mr. Res tunjukkan di awal, semuanya akan berjalan otomatis. Misalnya kayak enemy, dia berjalan otomatis. Kemudian bulletnya atau pelurunya, dia juga berjalan otomatis ketika kita menekan tombol gitu ya. Tapi dia menembaknya sesuai dengan trigger dari tombol yang kita tekan tadi. Size. Oke, size yang bawah sama size yang atas bedanya apa nih, Fatan? Kalau nggak salah tadi Mister lihat ada size juga yang atas. Tapi di baris ke-33 Fatan initiate lagi size. Ntar override loh. Size yang dipakai itu size yang mana tuh? Nah, coba dibedakan. Size yang atas tuh size apa, yang bawah tuh size apa. Oke. Nah, untuk berlatih best practice-nya, seluruh variabel itu dimulai dari huruf kecil ya. Jangan ada huruf besar, semuanya huruf kecil. Terus nggak ada spasi tapi diganti underscore. Itu best practice untuk di seluruh pemrograman untuk variabel. Supaya nggak ini. Kalau dia huruf besar semua, biasanya dia menandakan static. Dia hardcode dari kita. Isinya itu ya udah, kalau nggak stringnya udah nggak bakalan berubah-berubah. Tapi kalau variabel yang pasti dia kemungkinan berubah, dia menggunakan penulisannya huruf kecil semua atau small case istilahnya. Oke. FPS-nya ada di define. Game statusnya true, yes. Oke. Ini Fatan mencoba untuk melakukan loop dari si gamenya ya, mengaktifkan loopnya dengan menggunakan conditional game statusnya. Nah, untuk event ini, event yang dimasukkan barusan oleh Fatan adalah event untuk memeriksa apakah tombol X merah yang ada di window itu ya, pojok kanan atas untuk close, itu ditekan atau enggak. Jadi kita gunakan for a in event.get. Jadi kita mendapatkan event yang terjadi pada saat aplikasi itu berjalan. Event apa aja nih? Macam-macam, bisa quit, bisa key press dan sebagainya. Nah, untuk yang barusan di copy oleh Fatan itu untuk mendeteksi apakah ada event quit atau enggak. Karena kita nanti membuat gamenya itu hanya bisa quit dengan menekan tombol X yang ada di atas. Ya, kenapa itu error? Ya, teman-teman yang lain dicoba juga ya, dicoba juga. Nanti jam 7 jam 8 jam 8 kurang 5 deh. Jam 8 kurang 5 nanti Mister akan coba tunjukkan bagaimana cara cepatnya, cara gampangnya, karena kita udah punya template sebelumnya, jadi nggak perlu lagi kita buat baru, kita cukup memodifikasi aja. Sama seperti punya Fatan yang dilakukan ini, mirip. Tapi kalau bedanya Fatan benar-benar ambil satu persatunya, kemudian disesuaikan ya, benar-benar disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kira-kira apa tuh? Kenapa kok dia nggak bisa bergerak? While loop-nya mana nih while loop-nya? Udah di setup untuk display update-nya belum? Display update-nya belum ada tuh. Kemudian for-nya coba dirapiin Fatan. Saat kita membuat comment for itu indentasi setelah for itu cukup satu tab aja. Itu yang punyanya if sama game itu kan dia maju satu tab semuanya tuh, kemajuan satu tab, mundurin dulu satu tab. Nah, itu yang gamenya juga sama, dimundurin supaya dia nanti nggak ada kemungkinan bug di situ, jadi error.
Oke, playernya udah muncul. Nah, sekarang update-nya sama FPS-nya yang belum jalan, Fatan. Gimana cara kita menjalankan FPS? Nah, itu dia, itu belum jalan tuh, belum ada di situ di while loop-nya. Kalau nggak ada while loop-nya, dia akan mengulang tak terbatas dengan kecepatan yang super cepat, bikin aplikasinya jadi not responding nanti. Oke. Gimana cara nampilinnya? Yes. Sampai 755 ya. Nanti Mister akan coba komen apa yang sudah dibuat oleh Fatan. Dan kira-kira teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Supaya nanti Mister bisa juga mengetahui bagian mana teman-teman yang masih bingung. Untuk pergerakan pesawat kita nggak sampai maju mundur ya, cuman kanan kiri saja. Penempatannya juga ada di bagian pojok bawah yang paling dasarnya si ini ya, si aplikasi yang paling bawah pojok, mepet dengan bawahnya, kemudian dia hanya bisa bergerak kanan kiri. coolinopenSpace.ogg. Udah bener belum tuh? Oke, ada yang tanya nih. Apa nih? Gak bisa setting FPS ke 10.000 agar gak nge-lag. Loh, justru kalau 10.000 itu dia nanti malah kayak mendekati yang ini, yang eh, limit tak hingganya si while loop. Malah dia jadi not responding nanti si sistemnya. Kalau pakai yang semakin tinggi ya, dia nanti pergerakannya akan semakin cepat. Nah, pergerakan cepat ini tidak akan bisa diimbangi dengan proses si komputer dalam mengolah datanya, mengolah aplikasinya. Makanya tadi Mister bilang harus ada FPS, tapi FPS-nya itu dibuat smooth ya, jangan langsung dibuat tinggi. Kalau dibuat tinggi sama aja kita nggak ada FPS-nya. Justru untuk ada FPS itu sebenarnya bukan tujuannya untuk apa itu namanya, jadi nggak apa nge-lag dan sebagainya, bukan nge-lag atau enggak ya, tapi lebih ke arah stabilitas si komputernya pada saat dia mengulang si gambarnya. Kan tahu ya konsepnya gambar bisa bergerak itu kan, dia kan karena ada gambar yang diulang-ulang muncul berkali-kali, cuman dia posisinya framenya berbeda-beda, ada frame A dengan koordinat 1, kemudian frame B koordinat 1,2, frame C 1,3 dan seterusnya. Nah, itu dibuat dia pergerakannya smooth. Kalau terlalu cepat, dia sama aja kayak bergerak dari frame 1.0 sama sampai yang kedua misalnya, dia tuh cepet banget, gak akan ada animasinya. Justru itu malah bikin jadi not responding. Jadi tidak selamanya FPS yang, maksudnya FPS di sini bukan FPS yang ini ya, yang bikin gambar jadi smooth banget, enggak ya. Karena FPS yang terlalu tinggi justru akan membebani si memori. Hati-hati. PC bil. Apa itu? Oke, gimana Fatan? Aman? Masih ada yang error tuh? Rocket.png-nya 751. Teman-teman yang lain, apakah ada yang sudah running? Yang sudah munculin background dengan si playernya? Tadi Ezra tinggal dikit lagi tuh Ezra. Gimana Ezra? Bisa Mister lihat screencast-nya nggak? Sudah? Wih, mantap. Bisa bergerak sekalian? Ezra? Untuk playernya? Bisa, wes. Oke, memang rada low profile semua ya teman-teman di sini ya. Udah pada jago-jago tapi pada sungkan-sungkan nih. Yang lainnya gimana? Giska, Kevin? Musiknya juga udah muncul ya Ezra? Musiknya ketika di play udah. Oke.
player update. Saat memanggil function kita gunakan ini ya, tanda kurung buka kurung tutup. Jangan lupa tuh. Atau metode kita gunakan kurung buka kurung tutup. Kalau nggak ada kurung buka kurung tutupnya, ketika itu kita panggil dalam bentuk kelas, yang terpanggil adalah property. Hati-hati. 753 ya benar 753. Yang lainnya gimana? Fatih, Jona, Deo, Farhan, Giska dan Kevin. Apakah udah clear seperti Ezra? Oh ya, jangan lupa disubmit ya supaya Mister bisa ngecek. Kevin, yes, woi mantap. Hintnya gampang ya tadi Mister sampaikan, tinggal copy aja sebenarnya, taruh di bagian ininya, bagian space shooternya, kemudian kita tinggal hapus aja yang nggak perlu, kemudian kita pakai yang perlu saja. Sama seperti konsepnya punya Fatan, mirip. Jona, Deo, Giska. Oke, Farhan masih mencoba untuk menyelesaikan. Ya, Kenapa tuh roket PNG-nya kok nggak muncul? Saran kita lihat dulu mana yang roket PNG-nya. Roket.png-nya udah bener. Pemanggilan roket player roket PNG, iya oke udah. Kemudian masuk sini. Bagian resetnya, coba Mister lihat bagian resetnya. Ke bagian bawahnya, pemanggilannya di while loop-nya gimana punyanya? Oke, udah nice. Udah bener. Ya, golden open. Oke, kita coba bahas bareng bersama ya. Oh, Kevin, can you check mine? Oke, wait. Oke, kita akan coba lihat untuk bagaimana cara kita ngeload yang bagian image kita ya. Tadi ada kendala nih di Fatan. Nanti kita akan coba bareng-bareng ngelihat bagaimana Mister untuk membuat loadnya. Kenapa nih punya Kevin? Dev problem, what's your problem? Kevin? Oke, kayaknya ini ya. Apa suara Mister? Suara Mister apakah masuk? Oke, kita coba ini aja ya, bahas bareng ya. Kita bahas bareng. Good job banget tadi Fatan sama Ezra yang udah selesai. Bagus banget. Silakan dieksplorasi lebih lagi atau mau dilanjutkan juga boleh. Untuk yang task keduanya ketika teman-teman bisa melakukan itu sendiri dengan berbekal pada yang kemarin kita buat. Nah, ini tadi Mister coba masuk ke sini ya. Mister ganti dulu sharingannya jadi ke entire supaya nanti munculnya semuanya enak. Nah, ini ya. Mister tadi kan menyatakan bahwa kita ambil aja seluruh code yang ada di sini. Jadi Mister copy nih all. Ini copy yang mesh game kita ya, punya yang mesh game kita yang udah selesai. Ctrl C. Mister masukkan ke sini. Udah dapat? Nah, di sini baru Mister modified. Yang pertama terkait dengan wall. Kelas wall ini nggak kita butuhkan nih. Karena kita nggak membutuhkan pembuatan rectangle untuk di game space shooter kita. Nah, ini kita ganti catch-nya jadi space shooter. Oke ya, semuanya masih sama ya. Masih belum Mister apa-apain, cuman Mister ganti ini aja sementara ini. Nah, kemudian backgroundnya kita kopas di sini. Mana nih? Kita pakai yang galaksi ya. F2, Ctrl A,
copy semuanya, close, kemudian kita paste di sini. Oke, untuk yang backgroundnya, enemy-nya kita belum ada, kita hapus. Treasure-nya kita nggak butuh. Player-nya kita buat yang rocket. Rocketnya ini F2. Kita copy seluruhnya sampai ke bagian ekstensinya. Kita close. Kita paste di sini. Untuk posisi dari si koordinatnya, tadi kan playernya ada di paling bawah ya. Di paling bawah berarti dia kalau koordinatnya adalah ada di bagian sejajar dengan apa? Bukan sejajar, apa ya? Di bagian bawah height-nya. Berarti betul-betul di height-nya kita adalah 500, width-nya kita 700. Berarti dia nanti ada di bagian paling bawah di 500-nya. Cuman sprite kita itu nanti akan digambar dengan metode top left. Kita lihat di sini. Mister akan mengingatkan lagi. Top left, posisinya adalah top left, pojok kiri atas. Jadi pada saat 500 dia akan digambarnya di pas koordinat 500-nya. Jadi dia akan hilang tuh ke bawah, mundur, turun dia ke bawah. Nah, supaya dia nggak mundur maka dikurangi untuk height-nya si sprite-nya yang ada di sini. Jadi size-nya ini yang berukuran tadi 500 dikurangi dengan sprite size-nya untuk height-nya. Jadi di sini nanti height-nya kita rubah untuk X-nya, height-nya itu yang ini ya, Y-nya itu adalah size yang ke-1 yaitu height-nya si window dikurangi dengan sprite yang ke-1. Itu untuk bagian bawahnya, untuk mentoknya. Sementara untuk bagian tengahnya, misalnya mau buat tengah-tengah ya. Berarti ini size ke-0, size-nya window yang ke-0 dibagi 2 dikurangi sprite size-nya yang ke-0 dibagi 2 supaya dia berada di posisi tengah. Harapannya seperti itu. Untuk yang bagian X-nya ya ini, X-nya. Size-nya ini kan X-nya itu adalah ngomongin lebarnya kan, berarti 700 untuk width-nya. Kalau height-nya adalah Y-nya. Begitu pula yang sprite-nya ini juga, width dan height-nya. Nah, setelah kita udah define ini, selesai, lanjutin ke sini ke bagian bawahnya. Load-nya kita butuh yang space ya. F2, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Mister ganti ini saja. Kemudian yang ini kick mixer dan sebagainya, soundnya kita nggak butuh karena masih belum ada sound effect di situ. Kemudian wall vertikalnya juga kita hapus. Nah, untuk fontnya kita komen saja karena tadi kita menggunakan font ini untuk condition win and lose-nya kan. Task ini belum ada, cuman kita komen dulu supaya nanti pada saat kita butuhkan kita tinggal panggil saja. Nah, yang ini untuk bagian code ini untuk bagian quit game-nya, ketika kita pencet tombol X di bagian window-nya, kita akan bisa membuat gamenya keluar dengan membuat variabel gamenya menjadi false. Atau kalau di Fatan tadi game status. Oke. Waduh. Ada apakah di chat? Oke, belum ada. Kirain ada pertanyaan. Oke, lanjut lagi. Ini untuk yang bagian apa tadi? Quit game-nya. Nah, untuk yang bagian ini biarkan ada inactive-nya. Kenapa? Karena nanti siapa tahu dibutuhkan. Inactive ini ada di bagian variabel inactive untuk yang false ini ya. Kita gunakan inactive supaya nanti misalnya dibutuhkan pada saat dia tersentuh oleh si pesawat meledak dan sebagainya dengan efek sebagainya, musik nggak berhenti, kemudian enemy yang lainnya juga nggak berhenti, misalnya mau dibuat kayak gitu, itu nanti kita buat inactive. Tapi kita lihat di bagian task selanjutnya apakah nanti inactive dibutuhkan apa enggak. Untuk sementara ini tetap biarkan saja seperti ini. Yang lainnya yang udah kita nggak dibutuhin, misalnya enemy sama tracernya belum dibutuhin, kita hapus saja. Wallnya juga kita hapus. Nah, collide track nanti akan kita pakai pada saat kita sudah masuk ke dalam sentuhan misalnya dengan peluru sama enemy dengan player dan sebagainya. Supaya nanti dia akan ada efek misalnya kalau dia meledak dan sebagainya pada saat menyentuh si peluru, atau player game over ketika menyentuh sama si musuh dan sebagainya.
Kita komen dulu sama seperti yang ada di fontnya. Jadi belum diaktifkan di sini, tapi kita mungkin akan pasti dipakai untuk yang di bagian D2, D3 atau D4-nya. Nah, player update ini selalu kita gunakan supaya kita nanti bisa menampilkan kondisi si pergerakan playernya ini tadi ya. Nah, ini playernya di sini. Nah, ini dia. Supaya dia bisa menampilkan kanan kiri, atas bawahnya nggak pakai ya. Atas bawahnya nggak pakai, berarti ini kita komen aja. Atau kita hapus aja, kan nggak butuh ya. Nah, oke, kanan kiri aja, berarti hanya rect egg-nya saja. Kemudian enemy-nya biarlah dulu untuk enemy sprite-nya, karena nanti akan ada otomasi pergerakannya. Kita udah set otomasi di bagian musuh kita yang kemarin, cuman sekarang nggak kita pakai, belum kita panggil kelas inheritance dari si enemy-nya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah di bagian bawah enemy update-nya kita hapus karena kita masih belum mendefine enemy apapun di sini. Sudah? FPS-nya juga udah ke define di atas. Display update-nya juga wajib ya supaya kita bisa menampilkan gambarnya secara berulang-ulang sehingga nanti akan ada efek animasinya. Sekarang kita coba running nih. Bismillah. Ada error. Screencast dulu. Kenapa munculnya kencang banget suaranya? Foreshadowing itu apa? Kevin, I don't understand. Foreshadowing. Ini ngebahas apa nih foreshadowing? Sekarang bisa coba entire screen, ganti share screen. Spoiler. Ini spoiler. Maksudnya spoiler code-nya atau ini ngomongin yang lain nih? Maksudnya code-nya untuk yang Mr. Comment ini ya? Beberapa. Oh bukan, kirain ngomongin code-nya Mister. Oke, sip. Nah, jadi balik lagi ke sini tadi ya, Mister akan coba demonstrasikan like a story. Mister nggak paham. Oke, ini Mister coba running. Background musiknya sudah hidup. Kedengaran nggak background musiknya? Ini juga udah bisa bergerak. Dan space-nya juga udah muncul ya. Nah, tadi permasalahannya yang di Fatan. Permasalahannya ada di Fatan tadi kan tidak ini ya, tidak kedetek ya di bagian apa itu tadi? Roketnya ya kalau nggak salah. Coba roketnya itu dikopas langsung kayak gini Fatan. Dikopas, pastikan sama, kemudian masukkan ke dalam load image-nya. Begitu pula nanti kejadian yang lain, misalnya nggak bisa ngeload, selama dia foldernya masih satu, filenya masih satu folder dalam file aplikasi kita, misalnya kalau Mister kan main.py ya, atau shootergame.py, itu maka dia bisa langsung dipanggil tanpa ada relatif path-nya. Contohnya kayak gini. Ini kalau misalnya Mister klik kanan, rocket PNG ya. Kita klik copy relative path. Ini Mister coba paste di bagian bawah biar kelihatan isinya apa. Rocket PNG. Langsung nama filenya. Selama masih satu folder ya. Satu kesatuan utuh saat dia running game. Tapi lihat bagian sini. Ini satu folder, betul satu folder, tapi running gamenya bukan di maze. Running Python-nya bukan di maze. Kalau ini kita klik, kemudian kita copy relative path-nya, hati-hati ya pada saat kita memasukkan dalam satu folder. Folder ini pembacaannya bukan folder yang kita masukkan ke dalam ini kan main-nya kan ada di dalam folder. Terus kita masukkan ke sini, oh berarti ini satu folder dengan main dong. Enggak, bukan itu bacaannya. Bacaan relative path itu terhadap path yang kita pakai untuk environment Python kita. Environment Python kita ada di temporary. Jadi kalau teman-teman pingin manggilnya cuma jungle kayak gini doang, itu jungle-nya jangan ditaruh di folder maze, tapi dikeluarin, sejajarkan dengan temporary
yang kita tadi pakai environment untuk pemanggilan Python. Misalnya Mister taruh sini ya, kita paste. Lihat perbedaannya. Mister copy relative path. Nanti dia kenapa kok muncul di sini banyak banget. Nah, nanti dia kalau kita paste di sini jungle, bukan PS2 maze jungle. Lain ya. Kalau ini tadi yang sama-sama jungle nih ya. Copy. Lihat bedanya. Jungle, copy, path. Terus kita paste. Nah, lihat bedanya kan? Dia ada foldernya yang harus dimasuki. Ini dimasuki oleh si sistem Python ya, bukan dimasuki oleh main.py kita. Artinya gitu, bukan sama-sama satu folder, Mister. Berarti ini Mister bisa dong. Oh iya, gimana? Ada yang tanyain? Tadi kan saya lagi itu pergi sebentar Pak ngejawab orang. Tadi itu isunya gimana Pak? Solvingnya? Apa tuh? Yang bagian ini ya, pemanggilan filenya. Ya itu. Pemanggilan filenya pastikan tidak dimasukkan ke dalam folder ya ini. Ini kan kalau defaultnya nggak ada folder sama sekali nih. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam folder, artinya bisa beda. Pembacaan folder di dalam Python itu based on Python yang akan diaktifkan itu di mana prosesnya. Kalau proses Pythonnya ada di temporary, kalau di sini kan ada temporary. Kalau di sini ada di bagian program the shooter game. Dia environmentnya di sini nih, di VS Code ini environmentnya. Pembacaannya adalah ketika dia ada di dalam satu baris dengan VS Code, maka relative path-nya itu adalah nama file itu sendiri. Tapi kalau dia ternyata dimasukkan ke dalam folder, contoh, Mister buat folder ya, contoh. Kemudian Mister buat galaksinya, copy, Mister paste di sini, galaksinya. Kemudian Mister akan cek relative path-nya ini di mana sih nanti. Ada foldernya yang harus dimasuki oleh sistem Python. Bukan dimasuki oleh main.py, tapi dimasukin oleh sistem Python. Kalau main.py-nya ini Mister ganti misalnya, taruh di sini, di contoh. Lihat, ini satu folder ya. Kalau analoginya adalah gambar itu kalau sefolder dengan program utama, maka dia cukup panggil nama filenya. Harusnya ini panggil nama filenya bisa kan, yang galaxy.jpg-nya. Sekarang kita lihat galaxy.jpg ini, kita hapus dulu. Kita kasih nama galaxy 1 jpg. Kemudian kita panggil di main.py-nya mana? Main.py-nya yang galaksinya ini ya, galaxy 1.jpg. Kita coba running. Apa yang terjadi? Lihat, roketnya nggak bisa dibuka, kemudian galaksinya juga nggak bisa dibuka karena dia ada di luar dari si program untuk pemanggilan si Python utamanya. Karena ini kebetulan pakai environment variable ya. Jadi Pythonnya ada di masing-masing folder di sini. Ini juga sama temporary di sini. Jadi hati-hati. Jangan memasukkan folder di sini. Kalau misalnya ragu-ragu, teman-teman bisa langsung ambil di sini, copy relative path. Itu nanti mau dimanapun bentuknya, mau dimanapun dia filenya, main pay-nya dimanapun, asal dia masih sejajar dengan posisinya, masih dalam range untuk coverage-nya si Python, dia akan berjalan. Jadi kalau ini Mister hapus ya, misalnya main.py-nya kita hapus lagi, kita balikkan. Wait. Ini kenapa ketutup gambar Mister? Ini main.py-nya dihapus dulu, galaksinya di close, terus main page ini juga dia close, tinggal dua ini. Kemudian yang ini Mister hapus. Kemudian di sini yang main biasanya Mister panggil yang pakai galaxy JPG ini yang di dalam folder. Buat amannya ambil copy relative path, kemudian masukkan di sini. Harusnya dia akan memunculkan hal yang sama. Bisa muncul kan? Jadi lebih aman pakai copy relative path. Biar kita pasti itu yang diambil di situ. Wih, banyak banget yang di chat nih. Oh, Kevin error.
Iya, oke Kevin, wait. Fatan helps kenapa tuh? Kacang seribu. Sorry. Bentar, Kevin dulu. Kevin error, kenapa error? Kalau ini bisa bantu resen ya supaya Mister notice ya. Kalau ngechat kadang Mister nggak notice nih. Invalid track assignment. Oke, ini yang bagian errornya di line ke-6. Pemanggilan oleh siapa ini? Sebentar. Player update-nya oke, player reset-nya oke. Yang ke-6 top left X-nya. Coba lihat di bagian playernya Kevin. Initiate playernya di mana? Di bagian bawah harusnya, coba scroll ke bawah. Wait, mana playernya? Ini kan player.update-nya. Sekarang coba scroll ke atas pelan-pelan. Wait, bagian playernya. Player. Oke, player, sprite. Oh, ini nih bentar. Playernya ada 2 tuh. Yang atasnya hapus saja Kevin. Yang bagian player yang atas tuh, yang di baris ke-29 sampai 31 dihapus saja karena kita nggak menggunakan itu lagi. Kita gunakan kelas ya. Kita gunakan kelas. Oke, playernya udah dipanggil, Rocket PNG, yes, sprite-nya juga udah jalan. Nah, itu yang di bagian terakhir ada size lagi. Itu size apa nih? Size-nya ini X ya, itu X, Y, Kevin. Jadi X-nya itu udah oke, dia posisinya tengah. Kalau yang di bawah di bagian terakhir bukan ditambah di situ X-nya. Bentar, Mister coba highlight dulu ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini di Kevin, ini kesalahannya karena dia salah define X-nya. X, Y. Jadi setelah sprite, ukuran sprite itu ada X, Y. X-nya udah bener. Dia mendefine dari width-nya si size-nya window kita dikurangi dengan sprite-nya, width-nya sprite kita. Nanti dia posisinya di tengah. Dibagi 2 semuanya ya. Yang Y-nya itu adalah size height-nya Kevin. Size height-nya itu apa? Size index ke-1, size index ke-1. Ngetiknya itu diketik koma, implement code-nya, size, kemudian kurung buka, kurung tutup yang kotak tapi 1. Not index like that. With kurung buka, kurung tutup. Nah, oke, 1. Kemudian dikurangi minus sprite yang ke-1 juga. Ini maksudnya teman-teman paham ya, sprite 1 dan size 1 indeks pertama itu adalah indeks untuk mengakses height-nya. Jadi dia nanti akan dimasukkan ke dalam Y. Kalau tadi kita mendefine cuma size doang, nanti dia akan jadi tuple. What about line 6? Line 6-nya aman, nggak ada yang masalah. Harusnya aman. Sekarang kita coba running lagi. Line 6 tadi jadi error karena parameternya salah, Kevin. Jadi kalau parameter salah, maka kelasnya pun juga akan terlihat salah. Sekarang coba cek apa yang kurang. Enemy is not defined. Yes, enemy di bagian berapa itu barisnya? Yang enemy tracer dihapus semuanya ya, Kevin. Itu yang baris 31, 32 hapus. Jadi kita yang belum dibutuhkan dihapus dulu. Ada lagi nggak enemy? Ini baris ke 31. 31. Oke, nggak ada ya. Udah dihapus lagi. Coba di running lagi. Apakah sudah jalan, Kevin? Apakah sudah jalan? Oke. Oh iya, oke, mantap. Udah bisa bergerak kanan kiri ya semuanya ya. Sekarang ke Fatan. Fatan mana Fatan? Oke, Fatan. Gimana Fatan? Kita coba bahas bareng nih. Rocket PNG-nya Mister coba cek dulu. Oke, nggak ada masalah. Udah aman tuh. Kanan kirinya udah bisa bergerak Fatan? Oke. Nice. Yo, udah dapat semua ya. Yang lainnya ada masalah Mas Ian? Ini yang Fatan tadi buat sudah oke, udah jalan. Hati-hati pada saat kita mendefine ini ya, argumen ya di dalam code kita. Karena gini, pada saat kita menemukan error, contohnya kayak tadi ya yang dialami oleh Kevin.
Misalnya kita lupa nih, kita itu harusnya ngirimnya number, yang kekirim tuple. Ini tuple ya. Kenapa kok tuple? Size ini bentuknya kan kayak gini dalam kurung. Sementara yang kita pakai di sini hanya bentuknya numeric atau string dan sebagainya. I can close it. Lah, di stop aja Kevin, di stop. Di stop. Oke, wait. Mister coba cek dulu. Yang punya Kevin kenapa nggak bisa di close? Oke, kita coba lihat lagi ya. Case-nya Kevin nih, kenapa nggak bisa di close? Coba scroll ke bawah Kevin code-nya. Apakah get eventnya udah dimasukin ke while loop-nya belum? Nah, oke, wait. Ini back reset-nya itu coba Kevin hapus satu tab ke belakang. Baris 50 sampai baris 54, Kevin kelebihan satu tab. Mundurin satu tab. Sejajar dengan for. Sejajar dengan for. Oke. Oke, juga sama. Clock tick-nya juga sama. Oke, nah sekarang coba di running lagi. Kevin. Bisa Saya mau di-close. bagi tahu satu aja, Pak. Yes, kenapa Saya Matan? lupa ganti satu aja, Pak. Apa tuh yang lupa? Coba lihat di chat aja, Pak. Di komen aja, Pak. Di komen. Oh, wait. To change the game status script. Oh. Ya, oke, good. Kalau yang punya Mister game doang ya. Kalau yang punya Fatan kan game status ya. Hati-hati ya. Kalau misalnya ini disesuaikan nih, Fatan udah bisa menyesuaikan nih berarti. Oke, good, Fatan. One won't close. Ya, karena yang previous one itu kondisinya masih masuk ke dalam for. Kalau mau stop itu ya boleh pakai task manager, boleh pakai Ctrl C. Misalnya kayak gini. Ctrl C-nya di terminalnya ya, di terminalnya. Jadi, Mister coba contohkan. Ini Mister misalnya nggak pakai ini. Mister comment. Ini Mister running. Ya, nggak bisa ya. Karena Mister udah ini sih display update-nya. Boleh pakai task manager aja sih. Buat untuk ininya, untuk matiin yang bagian ininya, bagian yang tidak mati tadi, yang not responding tadi ya. Itu karena tadi for-nya tadi ya Kevin ya, hati-hati ya. Kalau kayak task manager, yes. Pakai task manager boleh. Langsung di close aja. Yang lainnya gimana? Giska, Farhan, Deo, Jona, apakah sudah clear semuanya? Jadi bentuknya udah seperti ini ya, sesuai dengan yang diminta oleh si day pertama. Jadi udah playernya udah gunakan kelas, kemudian udah diturunkan dengan menggunakan game sprite yang udah kita pakai kemarin. Kemudian kita sudah menggunakan musiknya space.ogg-nya, rate per secondnya juga udah kita set 60. Ketika klik tombol close window juga sudah kita keluar dari window. Animenya spawn random gimana? Wah, ini udah langsung masuk ke day selanjutnya nih. Spawn random berarti kita buat apanya yang bergerak Ezra? Konsepnya dulu Mister pengen tahu. Dapat nggak? Kalau kita mau spawn random dengan kondisi bentuknya seperti ini, Mister akan coba masuk ke PowerPoint lagi. Ini berarti kita coba maju dikit supaya ada bayangan juga teman-teman sekalian, kita nge-review bareng ya. Jadi kan bentuk gamenya kayak gini. Nah, spawn randomnya ini kan berarti kan kanan kiri gitu kan. Nah ini kan awalnya tadi di sebelah kanan, sekarang dia ada sebelah kiri kanan. Yang random apanya Ezra? Mister mau tanya dulu. Kebayang nggak konsepnya dulu? Kita belajar mulai dari konsep dulu ya. Yes, benar, X-nya. Nah, sekarang kalau X-nya yang random, berarti nanti ketika dia ada di bagian bawah, suruh naik ke atas. Sama kayak Scratch. Kalau ini misalnya Mister bandingin dengan Scratch ya. Pada saat dia posisi di bawah, di posisi di bawahnya dia sampai hilang. Lihat di sini contohnya, sampai hilang. Berarti yang paling bawah berapa Ezra? Batas dia hilang itu sampai paling bawah, batasnya berapa? Ketika dia lebih dari berapa?
sebelum kita masuk ke randomnya, kita harus lihat dulu kapan dia harus bergerak. Nah, benar banget. Jadi ini nanti dibuat otomatisnya bergerak. Udah kebayang ya berarti ya? Saat dia ini Mister coba buat algoritmanya dulu. Saat pesawat ini UFO ini muncul pertama kali, suruh dia turun. Suruh dia turun berarti nilai Y-nya itu bertambah. Ya kan? Karena kita ngomongin Python nih, bukan ngomongin Scratch ya. Ngomongin Python. Python itu sifatnya ketika dia makin ke bawah itu makin bertambah. Posisi 0,0 Python itu aja di pojok kiri atas. Pojok kiri atas ini. Jadi semakin dia turun, maka suruh dia bertambah Y-nya. Saat dia sudah di bagian bawah Y-nya udah mencapai 501 misalnya, kirim kembali dia, regx-nya di reset lagi dari 0. Atau kalau di kita pingin dia munculnya, ini kalau di sini munculnya gimana nih? Munculnya di 0 ya. Kalau teman-teman pingin munculnya di atas 0, berarti reset menjadi sprite-nya itu kan 65 ya tingginya, minus 65. Jadi dia akan munculnya di bagian atasnya sini. Baru dia suruh turun lagi. Jadi algoritmanya kayak gitu. Mister ulangi ya. Suruh turun si UFO-nya ke bawah sampai dia mencapai angka 500 yang lebih besar daripada 500, misalnya 501, reset angka reg Y-nya menjadi minus 65. Baru dia suruh turun lagi. Begitu pula dan seterusnya. Itu untuk otomatiknya. Sampai sini kebayang algoritmanya semuanya? Terutama Ezra yang bertanya. Kebayang ya? Oke, nah kebayang. Sekarang kita coba ya. Ini, teman-teman yang lainnya, apakah ada permasalahan dulu nggak terkait dengan day pertama kita? Ini kebetulan masih ada waktu. Kita akan coba masuk maju dikit terkait dengan spawn randomnya ini. Menarik nih. Belum ya? Nah kalau gitu Mister coba demonstrasikan terkait dengan spawn randomnya. Spawn random ini kita misalkan enemy kita kan ya. Berarti enemy ini kita mulai pakai nih. Misalnya ini kita pakai sekarang. Kita define dulu. Enemy, kita ambil enemy satu dulu ya. Enemy, nanti untuk yang lainnya gampang tuh, tinggal kita sesuaikan. UFO-nya copy relative path, taruh sini, paste. Yang ini tadi itu kenapa ada contoh? Oh, ini yang tadi. Kita bisa hapus dulu biar nggak bingung. Kemudian galaksinya ambil dari relative path-nya. Kalau relative path itu lebih aman, kita nggak akan salah dalam mendefinisikannya selama itu masih dalam range-nya Python ya. Selama range-nya Python environment-nya itu masih aman. Oke, sekarang tadi masuk kemana tadi? Oh, ini kok jadi di sini? Roket ini tadi. Copy relative path. Dan ini, nah ini kita buat enemy-nya di sini ya. Kita ganti enemy. Nah ini adalah UFO-nya. Tadi algoritmanya udah kebayang semua ya. Semoga nggak ada yang bingung. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Oke, udah. Terus dia munculnya berarti dia ini kan X, Y. Mister hapus dulu. Waduh, ini tadi yang Mister contohin tadi. Udah dibalikin. Wait. Right. Satu. Oke. X-nya berarti dia misalnya posisinya adalah di tengah ya. Terus sprite size 0 width per 2. Kita gunakan yang ini aja. Oke. Kemudian dia ada di paling atas. Berarti size 8. Dia 0 ya berarti ya. Paling atas kan? Oke. Enemy-nya sudah muncul di paling atas dengan posisi di tengah-tengah. Posisi awalnya. Sekarang kita coba running dulu di bagian sini.
supaya kebayang ya posisi muncul pertamanya di mana. Enemy.reset. Posisinya di sini. Udah aman ya, sudah muncul di sini. Dan sekarang kita mau turunkan. Oh sebentar, ini kayaknya musiknya mengganggu ya. Mister coba ini dulu, suaranya jadi nggak kedengaran suara Mister. In the wild true. Apa nih, ngomongin apa nih? Jadi ini ya, ini enemy-nya udah ada di atas dan sekarang kita suruh dia turun. Kemudian setelah dia sampai bawah, dia nanti naiknya random. Bentar, ada yang tanya kah di chat? The code so it closes. Ini ngomongin apa nih ya? Untuk yang get event ya, kalau maksudnya event adalah get eventnya, itu ada di dalam while true ya. Di dalam while sini, Kevin. Ini dia. Untuk membuat dia jadi close, for a in event.get kurung buka kurung tutup. You can type this in your while game. If you want to activate the event get quit, it means you can close the application with X sign in your window. Oke, balik lagi ke sini. Nah ini tadi. Nah sekarang kita buat playernya itu dia bergerak otomatis. Nah ini kita bisa gunakan yang ada di sini ya. Di update-nya berarti ya. Mana update-nya enemy? Nah ini dia. Update-nya enemy kita kemarin ngesetnya di X-nya. Nah sekarang kita setnya di Y. Konsepnya mirip seperti ini. Jadi ketika dia misalnya X, kita copy dulu. Nah ini, jadi self rect y-nya itu ketika dia lebih besar daripada size yang width, height-nya itu adalah yang di nomor 1 ya. Bentar, ini ya, height-nya ya, height-nya si window. Berarti dia yang ke 1, ini sprite-nya dihapus. Maka yang terjadi adalah self rect y-nya rect.y itu rubah, di reset bukan dirubah, jadi 0. Kebayang sampai sini? Ini Mister hapus dulu deh. Apa nih? Yes Kevin, what happened? Wait. Trace back almost and quit is not defined. Oke. Kok Fatan? Bentar. Kevin, mana Kevin? Oke, bentar ya Ezra ya. Kita coba cek dulu yang Kevin. Mana Kevin? Kevin klik di bagian terminalnya. Sekarang coba Kevin klik di bagian terminalnya di bawah di yang Hello from Pygame Community. You can click in your terminal and then press Ctrl, tahan Ctrl dan C. Apa itu tag tree? Lalu Kevin klik di bagian terminalnya dulu. Yes, click in there. Click in terminal, in your terminal, and then you can type. You can. Itu udah close tuh. Udah bisa close, Kevin? Untuk yang Kevin aman apa belum? Mister belum lihat aplikasinya soalnya nggak bisa kelihatan aplikasinya. Ya, oke, good. Kalau misalnya dia nggak bisa close lagi, Kevin klik di bagian terminalnya, kemudian tahan Ctrl, kemudian pencet C. Tapi kalau lihat dari kodenya ini harusnya bisa close sih, Kevin. For a in event get. Oke ya, good. Sekarang kita Mister coba masuk ke yang tadi. Apa lagi ini? Game statusnya ya diubah jadi false ya. Gamenya diubah jadi false. Kalau di Mister namanya game. Kalau di punyanya Fatan tadi dia ngesetnya game status. Jadi bagian sininya, nah ini yang bagian code-nya ini.
code-nya untuk yang game, Mister kan menggunakan variabel game ya. Kalau punya Fatan tadi game status. Saat klik quit, gamenya ini diganti false supaya dia berhenti running. Oke, ngeloopnya berhenti. Kalau nggak dibuat false dia nanti nggak berhenti, nggak bakalan bisa jadi ini. Iya, benar. Bagi teman-teman yang punya variabel beda dengan punya Mister, disesuaikan ya, jangan tetap game. Nanti nggak close juga nanti itu. Karena manggil apa, yang di define apa gitu ya, nggak nyambung nanti. Oke ya, clear ya semuanya ya. Untuk yang lainnya sudah clear? Giska, Jona, Deo, Farhan, aman ya? Oke, sekarang kita coba masuk ke yang ini tadi ya. Kita buat satu persatu dulu. Tadi sampai mana tadi? Oh ya, update ini. Jadi ketika dia mulai bergerak, dia kan harus bergerak ya. Kita tambahkan dulu self pergerakannya rect.y plus sama dengan 2 deh, biar nggak terlalu cepat. Nah, ketika dia rect y-nya udah lebih besar daripada 500, reset rect y-nya jadi 0. Kebayang sampai sini ya? Jadi ketika dia ini terus sampai 500, ketemu rect y-nya sampai 500, dia nanti akan ngereset ketika dia 500,1 aja misalnya. Kalau ini kan nggak mungkin 0,1 ya, karena 2 ya. 502 misalnya, dia akan langsung jadi 0, dia akan turun lagi ke bawah. Nah, sekarang kita coba running ya. Ini dev update-nya punyanya enemy, kenapa nggak ada spasi ini? Bikin bingung. Kemudian kita panggil di sini enemy update. Wait, enemy-nya kenapa kok huruf besar? Oh, Mister salah. Enemy-nya di sini. Ini enemy-nya di sini. Enemy.update. Nah, kita coba running ya. Enemy-nya udah turun. Coba kita cek. Nah, dia turun. Kalau mau random berarti X-nya yang dibuat random kan? Kebayang ya? Tinggal ngerandom X-nya aja. Jadi kalau di sini kita kan nggak ngedefine X-nya sama sekali, ya kan? Jadi nanti pas di sini kita buat self self dot rect dot X-nya itu sama dengan random between. Random between itu apa? Kita coba cek. Random between in Python. Apakah masuk ke Randin? Oh ya, masuk ke Randin ya. Sekarang kita masukkan ini Randin. Randinnya antara 1 dan 0 sampai misalnya size-nya itu kita sampai ujung ya. Jangan ujung deh. 400 dulu deh, kita coba cek. Nah, Randin 0 sampai 400. Nanti akan jadi rect-nya, rect X-nya yang baru ketika dia sudah nyampe ke bawah. Sekarang kita coba running. Ups, bentar, Randinnya belum di define. Randinnya harus kita define dulu di sini ya. From random import Randin. Baru kita running. Jangan lupa kalau kita mau pakai random integer, maka kita import modul randomnya ya. Nah, ini dia bergeraknya sebenarnya udah bergerak nih. Nah, ya kan? Random ya. Sesuai dengan 0 sampai 400 tadi. Nah, kalau teman-teman pengen, Mister aku nggak sampai mau 400, pengennya cuma dari sekitar sini ke sini aja. Ya udah diganti aja ininya. Apa itu angkanya. Tapi kalau 0 sampai 400 kan kita maksudnya biar bisa dari kiri sampai mentok ujung ke kanan. Nah, ujung ke kanan ini hati-hati. Ujung ke kanan kita punya penggambaran rectangle-nya itu adalah top left sifatnya. Pojok kiri atas. Jadi jangan dibuat mentok ke width-nya 700, tapi 700 dikurangi sprite. Jadi kalau mau mentok, ini tadi kan Mister nyontohinnya 400 ya. Kalau mau mentok berarti ini size sama kayak kita waktu ngedefine yang
kalau dipencet kiri dia nggak boleh tembus ke kanan gitu kan. Yang bagian ini masih ingat ya, ini kita nggak boleh tembus ke kanan. Jadi size 0 itu dikurangi sprite 0. Tujuannya apa? Supaya dia nggak tembus sampai ke kanan. Karena kalau dia di size 0 aja, berarti posisinya adalah 700. Posisi penggambaran kita top left. Top left, maksudnya pojok kiri atas. Jadi harus dikurangi. Nah, kalau ini di running, maka dia nggak akan melebihi ke kanan. Kalaupun dia mepet ke kanan, dia pasti cuma mepetnya sampai sini aja. Nggak mungkin dia melebihi sampai ke pojok ke kirinya. Nah, itu kan sampai ke pojok kanan aja. Nggak mungkin dia lebih dari pojok kanan yang udah kita tentuin. Oke, sampai sini kebayang? Ini kita maju sedikit ya, cuma nambahin code itu aja. Update-nya kita ganti. Yang awalnya update-nya gitu kita cuman left right, sekarang kita cuman ke bawah aja. Dan lebih simpel kan kalau kita lihat. Update-nya cuman kita butuh 2 baris saja. Bukan 2 baris. Beberapa baris ini, 4 baris saja dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita butuh ini semua nih. Malah ribetan yang kanan kiri karena dia harus mantul ceritanya. Tapi kalau ini enggak, kita hanya ngereset aja suruh ke atas. Oke, sampai sini kebayang Ezra? Untuk buat randomnya berarti yang tadi disampaikan sama yang dipahami oleh Ezra udah bener. Jadi X-nya kita buat random dengan menggunakan random. Oke, good. Bagi teman-teman yang lain, kalaupun masih belum sampai ke situ nggak apa-apa ya. Ini hanya kita nanti akan ulangi lagi di bagian memang harinya supaya nanti kita lebih paham lagi. Jadi untuk yang sekarang itu tadi hanya tambahan saja pengetahuan ke teman-teman. Ini nanti Mister akan komen aja ya, komen dulu. Jadi awalnya tadi bentuknya ini. Nah ini ya, Mister balikin lagi. Ini Mister komen, kita taruh bawah aja deh. Biar nanti pas waktu kita harinya membahas terkait dengan pergerakan otomatisnya si musuh, kita ulangi lagi di sini. Oke. Good job, pertanyaan yang bagus Ezra. Mantap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi, kalau mau ngoding apapun, kalau Mister, tipsnya adalah pegang algoritmanya. Tadi Ezra udah dapet tuh algoritmanya. Tinggal nyari bagaimana cara codingnya kan. Kita buatnya satu-satu aja. Karena kan kalau di sistem atau di program kan kalau kita lompat sedikit aja, ntar programnya pasti nggak sesuai dengan logik kita. Makanya kita buatnya satu-satu aja. Kalau misalnya kayak tadi turun dulu, ya udah kita buat turun dulu. Setelah turunnya nyampe, ya udah nyampe batas kita, apa yang perlu kita lakuin? Pakai conditional if. Ya udah, kita buat conditional if-nya. Gimana if-nya? Nah, tadi Ezra udah sama-sama pahami kan kita. Kalau y-nya lebih besar daripada 500 di bagian batas bawah, suruh dia pindah ke atas. Nah, cara pindah ke atasnya gimana? Sistem kan nanya. Ya udah, reset aja jadi 0. Jadi dia nanti akan langsung tiba-tiba di atas terteleportasi untuk y-nya. Berarti langsung kita define self rect y-nya sama dengan 0. Setelah itu kita pengennya apa? Kata si sistem, random nih katanya kan. Nah, x-nya di random. Pakai randin. Randin udah kita pelajari yang di sebelum-sebelumnya ya. Di awal-awal kita udah pelajari randin. Kita pakai random integer aja, nggak usah pakai yang float dan sebagainya atau random between yang bisa memfilter sampai koma. Karena kita nggak terlalu butuh seperti itu. Kebetulan untuk gamenya karakternya pun juga cenderung besar. Jadi untuk meminimalisir terkait dengan perbedaan 0,1 0,2 tidak terlalu signifikan. Jadi kita cukup menggunakan random supaya memori kita juga nggak terlalu habis dipakai untuk running programnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mister coba ganti screencast dulu deh. Ganti yang codingannya aja. Yes. Ini sekali lagi untuk yang di bagian update enemy sama yang enemy ini, bagi yang teman-teman belum sempat menuliskan, jangan khawatir, nanti kita akan ulangi lagi. Ini hanya tadi mau menunjukkan pertanyaan dari si Ezra. Penasaran kebetulan Ezra nih, gimana cara buatnya dia randomnya muncul ke kanan kirinya. Jadi kita gunakan random, bisa. Oke, ada yang ditanyakan lagi untuk yang lainnya? Kevin, kenapa Omen? Oke, oh ya oke ya, good. Yang lainnya Farhan, Jona, Deo, belum ada suara nih.
Ezra, Giska, apakah clear? Kalau Kevin, Fatan sama Ezra udah ini nih. Udah Pak, tahu. saya PS bisa 10.000 Pak. Bisa, cuman nanti membebani memori, Fatan. Dia hampir menjadi kayak limitnya, limit tak terhingga. Bisa aja. Coba nanti FPS 10.000. Nah, gini, kalau Fatan kebetulan kan nggak terlalu kelihatan pada saat ininya. Gimana saya? Gimana saya? Berasa nggak ada bedanya nggak? Nih lihat teman-teman ya, kalau misalnya tadi ada pertanyaan FPS 10.000 Bedanya nggak bisa nembak. FPS 10.000 gimana? Nggak bisa. Waduh, 10 FPS keren kali. Jadi itu ya, bisa aja sistem bahkan nggak pakai FPS pun bisa, tapi memori kita yang nggak ngangkat gitu loh. Kalau di sistemnya bisa, jadi misalnya mencoba pakai FPS 10.000, kita kebetulan ada yang dia bergerak otomatis nih, yang enemy-nya. Lihat pergerakannya enemy-nya, sama pergerakan playernya kalau ketika dia ditekan. Bagi teman-teman yang mungkin di sini masih penasaran nih, kenapa ya dengan FPS 10.000 gitu ya. Kita coba ganti dulu screen case-nya jadi entire lagi. Mister matiin sound-nya ya supaya nggak peka ke telinga. Kenceng banget soundnya. Oke, sekarang ini Mister coba running lagi. Ini Mister pakai FPS 10.000. Lihat pergerakannya. Bagus nggak sih yang di bagian ininya, di bagian pergerakan Pak, si ininya? saya coba pakai testman aja deh Pak. Kita lihat berapa memori yang dimakan. Ya, coba. Mister nggak punya apa itu aplikasi Salah apa? ini 10. Kosong, kosong, kosong. Nah. Karena nanti kan kita apa Ruko? Dia ngomong apa nih? Jadi dia tuh nanti ngaruhnya ke tingkat kesemutan. Gimana ya? Kesemutan maksudnya ke enaknya dalam permainan gitu maksudnya itu FPS tuh. Memorinya nggak dimakan. Karena masih satu. Nanti kan kalau animenya banyak, kita menghindari namanya memory leak sih sebenarnya itu. Ya juga ya Pak. Iya kan? Karena masih Karena satu. CPU ya Pak. Dan experience-nya ketika dia pakai FPS yang sangat tinggi gimana? Ada beda kayak ngebut dikit-dikit nggak? Ketika dia ditahan, berasa nggak? Dia berasanya biasanya sih kalau udah makin kompleks ya, dia akan berasa banget ketika udah semakin kompleks, semakin banyak yang harus digerakkan, semakin banyak yang otomatis yang dia bergeraknya kayak model enemy, kemudian ada bullet dan sebagainya. Apalagi kalau enemy-nya juga melok-melok nembak, ikut-ikut nembak gitu kan. Nah itu udah mulai berasa tuh banyak yang harus dieksekusi oleh si sistem dengan kondisi satu bullet untuk bergerak itu 10.000 frame. Bayangin, jadi kayak gini. Bayangin printer gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau menganalogikan mungkin lebih kebayang, dia untuk mencetak gambarnya itu tuh bergerak 1 inci itu dia 10.000 frame atau 1 mili itu 10.000 frame. Jadi ada 10.000 kertas yang harus dicetak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara pada saat itu ada banyak yang harus dilakukan oleh si sistem. Misalnya kali sprite-nya nggak cuma satu, yang bergerak otomatis nggak cuma satu. Kemudian belum kita menggerakkan si player yang dengan menggunakan keyboard, dan dia harus bergerak secara serial. Serial itu bersamaan ya. Paralel kok serial. Paralel harus bersamaan. Sprite ini jalan menembak dengan kondisi sprite-nya juga turun ke bawah otomatis, player kita bergerak. Gimana kinerjanya si printer? Bayangannya kayak gitu tuh. Jadi kalau cuma satu mungkin oke, masih bisa lah kebayang gitu, maksudnya bisa ke handle. Tapi kalau udah makin kompleks, makin banyak, makanya dibilang dalam game biasanya maksimumnya, bukan maksimum, experience yang maksimal dan tidak membebani sistem itu 60 frame rate per second. Tapi kalau untuk film cukup 24. Kenapa? Karena pergerakannya nggak terlalu ribet. Dia hanya mengikuti pergerakan penggantian session aja. Tapi kalau yang di bagian game itu
nembaknya nggak tentu, musuhnya muncul random seperti pertanyaan Ezra tadi, belum musuh yang ikut-ikut nembak, belum ada animasi yang tanpa dideteksi oleh si sistem tiba-tiba muncul ketika dia collide. Kalau nggak collide nggak muncul, berarti kan sistem harus siap sedia tuh. Ibaratnya kayak printer itu udah harus nempel ke kertas, siap-siap gambar untuk ketika dia kasih animasi meledak. Dan harus cepet gitu kan. Kebayang nggak dengan analoginya Mister? Tapi kalau dipakein dengan menggunakan task manager mungkin nggak terlalu kelihatan karena memang prosesor kita semakin tinggi ya semakin cepat prosesnya. Baru berasa kalau pakai prosesornya yang agak rendah, mungkin agak yang kurang bagus, kemudian RAM-nya kecil, itu baru berasa tuh. Mungkin karena memang harus ke kompleksitasnya itu harus dideteksinya dengan pakai aplikasi sih biasanya kalau mau ngecek kayak gitu. Dan biasanya perbedaan 0,2 detik sama 2 detik itu tuh udah sangat signifikan banget tuh. Perbedaan milisecondnya kurang lebih kira-kira penjelasannya kayak gitu tuh. Analoginya semoga bisa membantu terkait dengan FPS itu seperti apa sebenarnya. Jadi pembuatan FPS itu seakan-akan kita tuh nyuruh si sistem standby dengan kecepatan frame-nya itu ya kita minta 60 per dia bergerak dikit aja per pixelnya, per second pixelnya itu seperti apa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah kalau bayangannya sih Mister bisa ngasihnya kayak gitu tadi ya analoginya supaya bisa lebih kebayang. Kalau diibaratkan dengan printer berarti printernya kan harus bekerja sangat keras untuk ngeprintnya itu kan. Kan ibaratnya kan kita ngeprint di sistem ya, nge-display output. Oke, pertanyaannya sungguh menarik dan luar biasa diskusinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, aman ya? Clear? Jona, Deo ini aman ya? Deo, Ruh Roh? Apa Ruh Roh Deo? Gak paham Mister. Apakah aman maksudnya? Giska? Clear? Gak ada pertanyaan? Yes, oke. Aman ya semuanya ya? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti Mister seperti biasa akan kirimkan ini ke grup. Ini adalah proses terakhir kita sampai di sini. Dan beberapa juga terkait dengan yang ditanyakan oleh Ezra masih Mister simpan di sini. Yang Mister taruh di sini ya. Oh ya, Mister komen dulu deh. Nanti Mister akan komen. Ini nanti akan Mister simpan di sini. Tapi Mister dalam kondisi komen gini, kita akan balikkan seperti awalnya tanpa ada enemy sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa berangkat bersama dengan pemahaman yang sama ya, harapannya seperti itu. Ini yang mixernya tadi Mister matiin karena bikin telinga Mister agak sakit karena kenceng banget. Ini juga, oke. Enemy resetnya, enemy juga ini kita komen semua. Oke, harusnya nanti munculnya masih seperti ini ya. Untuk kondisi terakhir kita, nah, muncul kayak gini aja, sama suara musik yang lumayan kencang. Sip. Oke, suaranya kencang banget. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi tadi kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana mengimplementasikan template yang sudah ada, kemudian kita modifikasi dan penggunaan kelasnya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita ikuti di bagian VS Code-nya, di bagian ketentuan VS Code-nya. Udah menggunakan kelas, parent kan ada, kemudian menggunakan super class untuk mendapatkan inheritance dari si parent-nya, yaitu yang ada di player-nya. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan enemy yang munculnya secara random. Nah tadi udah kita bahas juga. Nanti kita akan coba bahas lagi di pertemuan selanjutnya yang memang pada saat itu kita akan coba bahas mengenai pergerakan enemy-nya dan beberapa spread yang lain yang belum kita masukkan di day pertama ini tadi. Jadi day pertama ini kita sudah masuk ke bagian selesai di bagian penyusunan sprite player, background, musik, dan loop untuk masing-masing FPS-nya udah kita buat set 60 FPS per detik. Dan terakhir adalah ukurannya. Ukurannya udah sesuai dengan ketentuan yaitu 700x500. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Udah bergabung dengan Mister untuk belajar bersama terkait dengan Python Start 2 mengenai pembuatan shooter game yang menggunakan konsep yang masih mirip-mirip, gak terlalu beda dengan maze game yang udah kita buat. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Oke. Assalamualaikum Pak.